Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia bercerita, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah suatu hari ada seorang lelaki yang lewat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Para sahabat ngelihat orang ini, mereka heran. Heran dengan apa? Masya Allah, dengan semangatnya, dengan kesungguhannya bekerja. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kalau ini orang dipakai kekuatannya, kesungguhannya untuk berjihad di jalan Allah. Artinya ketika melihat orang gagah perkasa, sehat, kerjanya bagus, kalau di jalan Allah kan akan semakin besar pahalanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia ini berusaha bekerja untuk memberikan makan kepada anak-anaknya yang kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah. Bukan hanya fi sabilillah engkau pergi jihad berperang, enggak. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi beban buat orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah azza wa jalla. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, ingin dipuji orang, mufakharah, ini berbangga-banggaan, ada orang yang bekerja untuk itu, maka dia di jalan syaitan. Hadis ini riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi antum harus punya niat ketika bekerja. Ngapain antum bekerja? Niatnya kepingin beli sepeda motor. Kenapa? Karena sahibnya baru beli motor lebih bagus dari motor dia. Jamaah rahimakumullah, ketika masyarakat bekerja, biasanya pencurian itu akan berkurang, kriminalitas itu akan mengecil, karena semuanya bekerja. Sampai cerita teman-teman di Jawa Tengah, di Jepara, itu daerah sana hampir nggak ada pencuri. Orang itu motornya bagus-bagus, depannya aman, karena semua masyarakat bekerja. Mereka dapat duit. Di sini seorang muslim ketika bekerja, dia supaya nggak ngambil barangnya orang. Niatnya itu untuk menjaga kehormatan dirinya, itu terhitung di jalan Allah azza wa jalla. Maka niatkan untuk itu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada niat buruk. Karena di hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan yang bekerja keluar rumahnya, merantau dari kampung ke Jakarta, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-banggaan kepada teman-temannya di kampung, pulang bawa motor, bawa mobil, itu niatnya, atau untuk menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, atau untuk menyombongkan dirinya, maka perjalanan dia dari kampung ke Jakarta, perjalanan dia dari rumah ke kantornya, fi sabilis syaitan, ini di jalannya setan. Maka antum perlu memperbaiki niat bekerja, bukan untuk berbangga-banggaan, enggak jamaah.
supaya disebut orang paling kaya di kampungnya. Ya, manusia itu punya sifat tidak ingin ada yang menyaingin dia. Sampai nama pun kadangkala kalau bisa nggak ada di kampung yang namanya sama dengan nama dia. Iya. Apa saja barang yang dia miliki, sehingga kadangkala anak bingung. Ada barang antik, barang ini jelek jemaah, tapi mahal. Kenapa kok mahal jemaah? Karena sifat manusia tadi, dia ingin satu kampung nggak ada yang punya kecuali anak yang punya. Padahal udah nggak bisa dihidupin. Motor apa, ada Vespa tahun berapa? Tanya, bang ini berapa Vespa ini bang? Ini saat anak beli 35 juta. Hidup? Nggak hidup, Ustaz. Nggak hidup. Terus buat apa gitu? Ya buat punya gitu, aku punya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya ditunjukin nih, ini barang anak, dia punya barang-barang macam nggak dipakai, nggak ada gunanya. Ada yang punya mobil 40, mobil kuno katanya, antik. Di Jakarta ini jemaah. Kalau malam hari mobilnya itu dipasangin lampu, kemudian dia ngelihat dari loteng rumahnya, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kalau niatnya hanya untuk berbangga-banggaan dirinya, ya kata Nabi SAW, fi sabili syaitan. Apa gunanya? Engkau punya barang banyak kayak gitu, nggak ada gunanya. Hanya ingin dikatakan nggak ada yang punya di Indonesia ini kecuali satu orang. Makanya barang-barang yang limited edition, itu yang ada di Indonesia satu, di mana satu, gitu, seperti itu. Orang itu bangga. Allah Azza wa Jal ketika bercerita tentang Qarun, ketika Qarun ditelan oleh bumi ini, bukan hanya dia, rumahnya dan semua harta. Lalu Allah katakan tilkad darul akhirah. Tuh negeri akhirat itu buat siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri diperuntukkan buat orang-orang yang tidak ingin ketinggian atau kesombongan di muka bumi ini, dan tidak pula ingin kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa.